Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Wawan di pembelajaran IPA kelas 7 semester 2. Pada pertemuan kali ini, Pak Wawan ingin melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu pada bab 1 sistem organisasi kehidupan tentang jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, materi yang akan Pak Wawan jelaskan pada pertemuan kali ini itu adalah melanjutkan dari materi sebelumnya tentang sel. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk pada materi. Yang pertama adalah jaringan. Jaringan adalah kerjasama dari sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi, jaringan itu memiliki tingkat yang lebih tinggi dari sel. Jaringan pada hewan dan tumbuhan itu berbeda. Pada jaringan hewan itu dibagi menjadi 5, yaitu jaringan epitelium, jaringan penyokong, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sedangkan pada tumbuhan itu ada 2 jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan tetap. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu jaringan. Pertama pada hewan terlebih dahulu. Yang pertama adalah jaringan epitelium. Jaringan ini disusun oleh lapisan sel yang membungkus atau melapisi permukaan tubuh. Jaringan epitel itu memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai proteksi, yaitu alat pertahanan dari benturan atau luka. Yang kedua ada absorpsi, yaitu menyerap sari makanan pada usus. Yang ketiga ada sekresi, yaitu mensekresikan sperma pada testis. Yang keempat ada ekskresi, yaitu mengeluarkan keringat untuk mengatur suhu tubuh. Yang kelima ada transportasi, yaitu untuk mengatur tekanan osmosis dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu untuk mencegah hilangnya cairan di dalam tubuh. Nah, bentuk epitel itu ada 3. Yang pertama ada pipih, yang dengan contoh jaringannya terdapat pada pembuluh darah, pembuluh limfa, selaput bagian dalam telinga, rongga mulut, vagina, dan rongga hidung. Bentuk yang kedua ada kubus, yang contoh jaringannya terletak pada lensa mata, permukaan indung telur, membentuk saluran kelenjar lunyah dan keringat. Dan yang terakhir adalah untuk bentuk epitel silinder, itu contoh jaringannya terletak pada permukaan dalam lambung, jonjot usus, kelenjar pencernaan, saluran pernafasan, saluran ekskresi kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, saluran ekskresi besar, dan saluran reproduksi jantan. Untuk lebih jelasnya kita lihat bagian-bagian pada hewan berikut. Nah, di sini macam-macam jaringan epitel pada hewan Pak Wawan perjelas lagi dengan gambar, yaitu ada pipih berlapis, ada pipih selapis. Nah, ini termasuk ke dalam bentuk epitel pipih. Yang kedua ada silinder selapis dan silinder berlapis. Dan yang ketiga ada kolumnar, pseudostratifikasi, dan kubus selapis. Di sini juga sudah ada bagian-bagian tersendiri, hampir sama dengan apa yang Wawan katakan sebelumnya. Selanjutnya, jaringan penyokong pada hewan. Jaringan penyokong disebut juga sebagai jaringan penunjang atau jaringan penguat. Jaringan penyokong berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Termasuk dalam jaringan ini adalah yang pertama ada jaringan tulang rawan, ada jaringan tulang keras, dan ada jaringan ikat. Nah, pada jaringan penyokong ini lebih fokusnya kepada tulang yang ada pada hewan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan ikat. Jaringan ikat pada hewan itu memiliki beberapa macam. Yang pertama ada jaringan pengikat serabut longgar, jaringan pengikat serabut padat, ada jaringan darah, ada jaringan tulang rawan, dan jaringan lemak. Jadi ada 6 macam jaringan ikat yang terdapat pada hewan. Yang selanjutnya adalah jaringan otot pada hewan. Jaringan ini tersusun atas sel-sel otot yang bersifat lentur. Jenis jaringan otot terdiri dari 3. Yang pertama ada jaringan jantung, jaringan otot jantung, ada jaringan otot lurik, dan jaringan otot polos. Untuk jaringan otot polos atau disebut dengan otot volunteer, itu adalah salah satu otot yang mempunyai bentuk yang polos dan bergelondong. Nah, cara kerjanya di sini tidak disadari dan memiliki satu nukleus yang terletak di tengah.
Otot ini biasanya terdapat pada saluran pencernaan seperti lambung dan usus. Yang selanjutnya adalah otot lurik atau otot rangka. Otot rangka merupakan jenis otot yang melekat pada seluruh rangka. Cara kerjanya disadari atau sesuai dengan kehendak kita. Bentuk memanjang dengan banyak lurik-lurik, memiliki nukleus yang terletak di tepi sel. Contoh ada pada otot lengan. Yang ketiga ada otot jantung atau otot kardiak. Otot jantung hanya terdapat pada jantung. Otot ini merupakan otot paling istimewa karena memiliki bentuk yang hampir sama dengan otot lurik, yaitu mempunyai lurik-lurik, tetapi bedanya dengan otot lurik yaitu bahwa otot lurik memiliki satu atau dua nukleus yang terletak di tengah, dan otot jantung adalah satu-satunya otot yang memiliki percabangan yang disebut diskus intercalaris. Otot ini juga memiliki kesamaan dengan otot polos dan dengan cara kerja yakni tidak disadari. Selanjutnya adalah jaringan syaraf. Jaringan syaraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Jaringan saraf terdiri dari sistem saraf pusat yaitu neuron dan sistem saraf tepi atau neuroglia, di mana neuron berfungsi sebagai pembawa dan pengirim pesan atau sinyal dan impuls saraf, dan neuroglia adalah sel yang tidak ikut berperan dalam transmisi impuls. Nah, pada bagian neuron atau saraf pusat itu memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada yang disebut dengan badan sel. Badan sel adalah bagian utama neuron yang mengandung inti. Yang kedua ada dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima sinyal untuk meneruskan ke badan sel. Dan yang terakhir ada akson, yaitu berfungsi untuk meneruskan sinyal-sinyal dari badan sel ke neuron yang lain. Selanjutnya ada jaringan meristematik pada tumbuhan. Nah, untuk jaringan meristematik atau bisa dikatakan sebagai jaringan meristem atau muda adalah jaringan yang terus-menerus membelah dan tidak memiliki fungsi khusus. Jaringan ini relatif sangat mudah, sitoplasmanya penuh, mempunyai kemampuan totipotensi yang tinggi karena kemampuan membentuk jaringan lain berupa jaringan dewasa. Nah, untuk jaringan meristem ada 2 macam, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Untuk jaringan meristem primer itu merupakan perkembangan lanjut dari pertumbuhan embrional atau tembaga atau tunas. Nah, untuk jaringan meristem primer akan menjadikan batang dan akar bertambah panjang. Yang kedua ada jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder berasal dari jaringan meristem primer yang melakukan diferensiasi dan spesialisasi. Nah, pada jaringan ini itu menjadikan batang dan akar bertambah besar. Selanjutnya ada jaringan tetap, permanen atau dewasa. Jaringan permanen atau yang disebut dengan jaringan dewasa adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sekunder yang sudah mengalami perubahan bentuk, wujud sesuai dengan fungsinya dan bersifat tidak aktif membelah, tidak tumbuh dan juga tidak berkembang lagi. Ada 3 macam jaringan pada jaringan dewasa. Yang pertama ada jaringan pelindung, pengangkut dan jaringan dasar. Kita bahas satu persatu. Ini adalah penggambaran dari jaringan dewasa. Yang pertama ada jaringan pelindung atau disebut dengan jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu terletak di organ paling luar pada organ tumbuhan yang berfungsi sebagai pelindung organ di dalam tumbuhan dengan ciri-ciri terdiri dari sel hidup, bentuk persegi panjang, susunan sel rapat, tidak ada klorofil, dinding sel bagian luar mengalami penebalan, dapat termodifikasi menjadi stomata. Yang kedua ada jaringan dasar atau yang disebut dengan jaringan parenkim, adalah jaringan penyusun sebagian besar jaringan-jaringan pada zat akar, batang, daun, dan buah. Yang ketiga adalah jaringan pengangkut atau jaringan penyokong yang bertugas mengangkut zat-zat air maupun
hara dari akar ke daun atau yang kita sebut sebagai xilem, dan sebaliknya yang dibutuhkan oleh tumbuhan serta penyokong tumbuhan untuk berdiri secara kokoh dan kuat. Nah, pada jaringan pengangkut ada dua macam, yaitu ada xilem yang seperti Pawan tadi katakan untuk mengangkut zat air maupun hara dari akar ke daun, sedangkan floem atau phloem itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada organ dan sistem organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu, sedangkan sistem organ kelompok berbagai organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu dan fungsi dan tujuan yang lebih kompleks pada tubuh makhluk hidup. Jadi organ dan sistem organ itu tingkatannya lebih tinggi dari jaringan. Jadi kalau kita urutkan mulai dari sel, jaringan, organ, baru sistem organ. Nah, di sini sistem organ pada manusia. Di sini Pak Wawan memberikan contoh yaitu pada manusia, karena pada hewan dan manusia ada beberapa persamaan untuk organ, untuk jaringan sistem organ dan organ. Untuk lebih mudah Pak Wawan memberi contohnya pada sistem organ manusia. Yang pertama, di sini bisa kalian lihat ada sistem organ yang memiliki fungsi untuk mengubah makanan yang kasar menjadi zat makanan yang mudah diserap oleh usus. Untuk sistem pencernaan itu memiliki beberapa organ, mulai dari mulut hingga kerongkongan, ada lambung, ada usus, ada hati, dan juga ada pankreas. Yang kedua, ada sistem pernafasan. Fungsi dari sistem pernafasan yaitu untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan mengeluarkan hasil metabolisme. Di sini untuk organ yang terdapat pada sistem pernafasan itu yang pertama ada hidung, ada tenggorokan, ada juga paru-paru. Dan yang ketiga ada sistem rangka. Sistem rangka berfungsi untuk menegakkan tubuh makhluk hidup. Organ utama pada sistem rangka itu adalah tulang. Yang keempat ada sistem peredaran darah atau disebut dengan sistem transportasi. Sistem ini memiliki organ mulai dari jantung hingga pembuluh darah. Yang kelima, di sini ada sistem ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa zat metabolisme. Di sini untuk organnya ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru, ada hati, dan beberapa bagian lagi di dalam organ tersebut. Dan yang terakhir di sini ada sistem reproduksi. Untuk sistem reproduksi itu berfungsi untuk alat perkembangbiakan. Sistem ini terdiri dari dua jenis, yaitu sistem reproduksi jantan dan sistem reproduksi betina. Untuk yang manusia itu berarti terdapat sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Untuk organ-organnya, Pak Wawan singkat saja, ada testis, ada vagina, ada rahim, ada vas deferens, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sistem organ pada tumbuhan. Untuk sistem organ pada tumbuhan itu terdiri dari beberapa organ, yaitu ada daun, ada akar, ada biji, ada batang, dan juga ada bunga. Nah, selanjutnya setelah kita membahas sistem organ, perkumpulan dari beberapa sistem organ itu disebut dengan organisme. Organisme dalam bahasa Yunani atau organon yang berarti alat adalah kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sedemikian sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Nama lain dari organisme adalah individu. Ya, maka kalau kita lihat setelah semua mulai dari sel hingga sistem organ menjadi satu sesuai fungsinya, maka akan menjadi sebuah organisme atau individu, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, tingkat organisasi kehidupan itu tadi kita sudah membahas mulai dari sel hingga individu atau organisme. Perkumpulan dari individu atau organisme itu disebut populasi, perkumpulan dari banyak populasi disebut komunitas, di atas komunitas ada ekosistem, bioma, hingga biosfer. Nah, terima kasih. Pertemuan kali ini Pak Wawan hanya terfokus pada jaringan, organ, sistem organ, dan organisme saja. Jangan lupa kalian tetap belajar dengan semua media yang sudah disediakan dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Dan ingat juga kalian harus tetap jaga kesehatan, bermain
masker, jaga jarak, hingga cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.